saya jadi ingat hadis Rasulullah yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini. Jadi kalau bahkan seandainya kamu itu tahu besok pagi itu kiamat, hari ini kamu masih sempat menanam, tanamlah. Jadi pada intinya menanam pohon itu kan luar biasa dalam apa itu ajaran Islam itu. Nabi selalu menganjurkan begitu. Bahkan ketika perang pun kita itu tidak boleh menebang pohon. Perang itu kan situasi yang sangat tidak normal, situasi tipu daya, situasi to be or not to be. Itu aja Rasulullah itu melarang kita untuk menebang atau merusak pohon. Bayangkan betapa Rasulullah itu mengajarkan kita untuk menyayangi, memuliakan pohon. Karena apa? Ya memang manusia itu kan butuh pohon, tapi pohon nggak pernah butuh manusia. Nah, oksigen itu kan diciptakan Tuhan dari pohon itu. Satu pohon itu menyediakan oksigen kira-kira untuk 50 orang, itu kata Greenpeace apa itu ya. Saya juga ingat kata Nabi itu di Riyadhus Shalihin itu, siapa yang menanam pohon, kemudian pohon itu berbuah dan buahnya dimakan oleh orang yang menanam atau keluarganya atau orang lain atau bahkan hewan, itu semua menjadi sedekah. Misalnya menanam pohon mangga, kemudian seperti ini mangga itu diambil orang, dicuri orang, ya sedekah. Kemanfaatannya ada orang berteduh di situ, itu sedekah. Kemudian kalau kita kembangkan lagi apa yang dimaksud Rasulullah gitu. Berarti kalau ada semut di situ tinggal, Rasulullah juga bilang kalau ada burung di situ bersarang, itu sedekah bagi yang menanam pohon itu. Jadi kemanfaatan pohon itu, selagi pohon itu memberi manfaat kepada makhluk apapun itu, manusia apakah hewan apa, itu dihitung sedekah, mendapat pahala sedekah untuk si yang menanam pohon itu, untuk si yang merawat pohon itu. Ada kalanya menanam dan merawat, ada kalanya cuma menanam, tapi ada yang lain lagi yang merawatan itu. Nah, kalau kita kembangkan lagi, yang dimaksud Rasulullah itu, siapa yang menanam pohon, pohon itu kan menjadi alat Tuhan untuk memproduksi oksigen. Berarti dia selagi pohon itu masih hidup, dia sedekah oksigen dong kepada kehidupan ini, kepada manusia, kepada makhluk hidup lain yang butuh oksigen. Berarti juga karena pohon itu memproduksi ozon, berarti itu juga dong, sedekah juga. Ozon itu kan O3 ya, yang melindungi bumi dari bahaya sinar matahari. Kalau nggak ada ozonnya, sekarang ini kan ozonnya bolong, terjadi pemanasan global dan lain-lain, akibatnya kan bisa memusnahkan kehidupan kan gitu. Nah, ozon itu kan peneduh ya, peneduh. Dan ada kaidah juga toh, kalau di Islam itu, kalau siapa yang memberi makan makhluk Allah, maka Allah akan memberi makan dia. Berarti di akhirat nanti maupun di dunia ini, siapa yang beri peneduh bagi sesama, maka Allah juga akan memberi tempat berteduh di dunia maupun di akhirat. Jadi luar biasa itu ajaran Islam mengenai pohon, mengenai menanam pohon kan gitu. Dan bahkan kalau kita cek ya, tidak ada satupun nabi, tidak ada satupun wali yang menyuruh menebang pohon. Tapi semua nabi, semua wali itu pasti menyuruh menanam pohon kan gitu. Jadi kalau kita bicara masalah di dunia ini kan sekarang yang sedang tren itu kan jenisnya environmental etik gitu ya, etika lingkungan gitu. Nah, sayang sekali belum ada presiden di seluruh dunia ini yang mendasarkan kepemimpinannya dengan ideologi itu etika lingkungan itu. Kalau ada presiden yang begitu, berarti kan luar biasa kan gitu. Jadi kalau kita ingat lagi, misalnya ini agak kesana kemari ya, nggak apa-apa ya. Kalau kita ingat lagi bahwa ini ja'ilun fil ardi khalifah, Tuhan itu, Allah itu berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan di bumi, di dimensi bawah itu khalifah, penguasa yang menggantikan aku, yang melaksanakan tugasku. Kan itu ketika Allah itu berfirman menjelaskan kepada Nabi Adam, kepada para malaikat mengenai akan diciptakannya Nabi Adam kan gitu. Nah, berarti kan manusia ini tugas pertama kan khalifah fil ard. Khalifah itu pengganti Tuhan. Tuhan itu memelihara, Tuhan itu menumbuhkan. Jadi tugas utama ya manusia itu ya harusnya menjaga, menumbuhkan ini. Nah, kalau hari ini kita melihat manusia merusak hutan dan seterusnya, itu berarti kan bertentangan dengan
tujuan pertama Allah menciptakan, yaitu sebagai pengganti Allah. Allah sudah menumbuhkan, Allah sudah menjaga, kemudian dipasrahkan manusia. Kenapa manusia bikin dosa? Allah itu membangun, kenapa manusia bikin dosa, kan gitu. Kadang-kadang kan belum begitu populer gitu ya di kalangan pesantren, bahwa merusak hutan, bahwa menebang pohon semena-mena, semau-maunya untuk kepentingan ekonomi misalnya. Itu kan sebenarnya kan maksiat besar itu. Bahkan secara metaforis itu Allah itu di Al-Quran itu menggambarkan kemaksiatan itu dengan kalimat apa itu nih, wala tufsidu fil ard, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan di situ itu maksiat. Artinya kerusakan itu sebagai metafor. Nanti akan saya terangkan mengenai realitas metaforis dan realitas real gitu ya, yang di realitas zahir gitu. Jadi ya apa gitu jenenge, Tuhan itu bahkan menyematkan sifat-sifat orang kafir itu dengan kebiasaan merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Nah sekarang begini, kalau menurut ilmu apa itu jenenge, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu sains ya, yang lebih merusak bumi ini selain menebang pohon apa? Kan nggak ada. Sekali lagi, manusia butuh pohon, tapi pohon nggak pernah butuh manusia. Semua makhluk itu butuh pohon, tapi pohon nggak pernah butuh. Dan, ya, manusia juga nggak butuh, butuhnya sama Allah. Ya gitu kan ilmu hakikat, ilmu syariatnya kan seperti itu gitu ya. Jadi apa ya? Apalagi yang jadi itu ya. Saya maksudnya saya tekankan begini, mari kita bersama-sama menanam pohon. Saya di pondok ini dulu nggak ada pohonnya macam-macam. Sekarang alhamdulillah dalam waktu ya 13 tahun lah, ini semua udah pohon semua ini. Kita ya saya dulu malah ada pelajaran semua santri itu harus punya pacar. Pacarnya bukan orang, tapi pacarnya pohon yang dia tanam sendiri. Pacarku pohon mangga yang itu, pacarku pohon jati yang itu. Maksudnya pacar itu menyayangi, melaksanakan perintah Nabi itu ya. Kira-kira kayak begitu. Jadi menanam dan menanam itu ajaran Islam yang hari ini. Bahkan bukan hanya ajaran agama Islam, ajaran semua agama lah sebenarnya. Islam menekankan lagi kan gitu. Hari ini itu orang melupakan bahwa bisa jadi loh sekarang itu, karena Allah itu mengangkat seseorang menjadi kekasih yang menjadi walinya, itu bukan karena baca Qur'annya, bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena ilmunya, tapi karena akhlakul karimah dan sakhoan. Akhlakul karimah hari ini yang paling dilupakan itu kan yaitu mencintai pohon, menanam pohon dan seterusnya itu. Kalau di kitab ya sebenarnya di kitab-kitab kuning juga adalah, jangan pernah kamu memotong dahan atau ranting pohon kecuali sudah kamu ukur benar manfaatnya dan sudah terukur benar bahwa mudaratnya dan manfaatnya lebih banyak kan gitu. Nah hari ini bukan hanya ranting, bukan hanya dahan, pohon semua ditebangi, mengerikan gitu. Nah dan mereka mengaku beragama kayak begitu. Agama macam apa kayak gitu ya, kira-kira kayak itulah. Mari kita menanam pohon. Siapapun yang menanam pohon itu bagi saya kagum. Siapapun yang tukang merusak pohon, merusak hutan macam-macam, itu bagi saya itu harus disadarkan, nggak benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ahlal wara mantiqan wa asdaq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam.